Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andriani Bakas. Saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan barang dagangan FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama ada FIFO, first in, first out. Adalah metode pencatatan persediaan ini sering dikenal sebagai original cost method. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama diterima akan pertama dikeluarkan. Yang kedua ada LIFO, last in first out. Adalah metode pencatatan persediaan ini berdasarkan asumsi bahwa barang atau bahan yang terakhir dibeli akan pertama dikeluarkan. Dan yang terakhir average. Average adalah metode pencatatan persediaan ini menghitung suatu harga pokok rata-rata atau suatu periode waktu yang mudah dipilih, misalkan 3 atau 6 bulan. Berikut adalah contoh perhitungan FIFO, LIFO, dan average. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh data penjualan dan pembelian persediaan selama tahun 2017 di PT XY. Dari data di atas, berikut ini akan kita ulas cara perhitungan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Cara yang pertama adalah cara perhitungan menggunakan FIFO. Di sini tersedia tanggal pembelian, harga pokok, penjualan, dan persediaan. Pada tanggal 1 Januari, kita melakukan persediaan awal yaitu 200 unit dengan harga per unitnya 100.000. Lalu 200 dikali 100.000 adalah 20 juta rupiah. Kita letakkan di total harga. Lalu pada tanggal 5 Februari terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 120.000. Lalu kita kalikan lagi menjadi 48.000 juta rupiah. Lalu untuk di persediaan awal kita turunkan atau kita letakkan kembali sebesar 200 unit. Harga per unitnya 100.000 dan totalnya 20 juta. Pembelian terhadap 5 Februari kita letakkan di persediaan. Lalu pada tanggal 7 Maret telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 100.000. Dari mana asal 100.000 itu? Yaitu berasal dari harga per unit persediaan awal. Harga per unit persediaan jika terjadi penjualan, maka harga unit penjualan ini sama dengan harga per unit persediaan yang kita ambil dari persediaan awal karena kita memakai cara FIFO, first in, first out, pertama masuk dan pertama keluar. Lalu pada persediaan tanggal 7 Maret tersisa 400 unit dengan harga per unitnya 120.000 rupiah. Lalu kita kalikan menjadi 48 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 April terjadi penjualan kembali sebesar 200 unit. Untuk harga per unitnya sama dengan harga per unit persediaan tanggal 7 Maret, yaitu 120.000 rupiah. Kita kalikan menjadi 24.000 rupiah. Persediaan tanggal 7 Maret 400 unit kita kurangkan 200 unit penjualan, yaitu menjadi 200 unit. Masih dengan harga per unit yang sama, yaitu 120.000, dikalikan menjadi 24 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 130.000, dikalikan menjadi 52 juta rupiah. Persediaan pada tanggal 10 April kita tuliskan kembali persediaan tanggal 2 Mei. Pindahkan pembelian tanggal 2 Mei ke persediaan. Seperti biasanya, jika terjadi pembelian, maka diletakkan kembali di persediaan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni telah terjadi penjualan sebesar 200 unit. Untuk harga per unitnya sama dengan harga per unit persediaan pada tanggal 2 Mei, yaitu 120.000. Jadi 200 dikali 120.000 adalah 24 juta rupiah. Untuk persediaannya tersisa 400 unit seharga per unitnya 130.000 rupiah, sama dengan 52 juta rupiah.
Pada tanggal 6 Juli telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 125.000 dikalikan jadi menjadi 50 juta rupiah. Untuk persediaannya pada tanggal 5 Juni dituliskan kembali di 6 Juli, yaitu 400 dikali 130 jadi 52.000. Lalu dituliskan kembali unit di pembelian, yaitu 400 di persediaan. Pada 7 Oktober telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya diambil dari persediaan unit awal 6 Juli, yaitu Rp130.000 dijumlahkan menjadi Rp26 juta. Unit persediaan pada tanggal 6 Juli yang awal yaitu 400 dikurang 200 unit penjualan, maka di unit persediaan pada tanggal 7 Oktober ditulis yaitu 200 dikali 130.000 sama dengan Rp26 juta, dan dituliskan kembali persediaan akhir tanggal 6 Juli di 7 Oktober yaitu 400 unit. Pada tanggal 10 Oktober telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga 130 dari 7 Oktober persediaan awal dikalikan menjadi Rp26 juta. Lalu tersisa 400 unit persediaan, yaitu dituliskan kembali di persediaan. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember terjadi pembelian sebesar 200 unit seharga 130 dijumlahkan menjadi Rp26 juta. Untuk persediaan tanggal 10 Oktober diturunkan ke persediaan 3 Desember. Lalu 3 Desember pembelian dipindahkan ke persediaan 3 Desember. Dan yang terakhir adalah di total. Untuk pembelian yang ditotal hanya unit dan total harga, dan harga pokok penjualan yang ditotal hanya unit dan total harga. Persediaan yang ditotal hanya unit dan total harga. Cara yang kedua adalah cara menggunakan LIFO, yaitu last in first out. Pada tanggal 1 Januari kita melakukan persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 100.000 dikalikan menjadi Rp20 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 120.000 dikalikan kembali menjadi Rp48 juta. Lalu persediaan tanggal 1 Januari kita turunkan ke tanggal 5 Februari. Lalu kita pindahkan pembelian pada tanggal 5 Februari ke persediaan. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret telah terjadi penjualan sebesar 200 unit. Ingat, kita sedang memakai cara LIFO di mana persediaan terakhir akan dikeluarkan terlebih dahulu, maka kita akan mengeluarkan persediaan yang 400 unit. Jadi harga per unit penjualan sama dengan harga per unit yang 120.000 kita kalikan menjadi Rp24 juta. Persediaan awal tanggal 5 Februari kita tuliskan kembali yaitu 200 unit dengan harga per unitnya 100.000 dan totalnya Rp20 juta. Lalu persediaan 400 unit sudah terjual 200, maka tersisa 200 unit. Maka yang 200 itu kita taruh di persediaan. Tanggal 10 April telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya diambil dari 7 Maret yang terakhir dikalikan menjadi Rp24 juta. Lalu di persediaan tersisa 200 unit dari 7 Maret persediaan yang awal. Pada tanggal 2 Mei telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dan harga per unitnya yaitu 130 dikalikan menjadi Rp52 juta. Lalu untuk persediaan pada tanggal 10 April persediaannya dipindahkan ke 2 Mei yaitu 200 kali 100.000 menjadi Rp20 juta. Pembelian sebesar 400 unit dipindahkan lagi ke persediaan. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni telah terjadi penjualan sebesar 200 unit. Untuk harga
per unitnya diambil dari tanggal 2 Mei persediaan yang terakhir, yaitu 400, dan harga per unitnya 130.200 dikali 130 menjadi 25 juta rupiah. Untuk persediaan diambil dari tanggal 2 Mei persediaan awal, yaitu 200, dan persediaan akhir 2 Mei dikurang 200 penjualan, sisa 200 dikali 130 sama dengan 26 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juli terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 125 dikali menjadi 50 juta rupiah. Untuk persediaan pada tanggal 5 Juni, persediaan awal dan akhir dipindahkan ke persediaan pada tanggal 6 Juli, lalu ditambahkan pembelian sebesar 400 unit di persediaan. Pada tanggal 7 Oktober terjadi penjualan sebesar 200 dengan harga per unitnya diambil di persediaan 6 Juli yang terakhir, yaitu yang 400 unit. Jadi 200 dikali 125.000 menjadi 25 juta rupiah. Untuk persediaan pada tanggal 6 Juli dituliskan kembali di persediaan pada tanggal 7 Oktober, yaitu 200 unit dan harga per unitnya 100, dan 200 unit dengan harga unitnya 130, dan yang 400 unit dikurang 200 unit penjualan, maka menjadi 200 unit dikalikan 125.000 menjadi 25 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober telah terjadi penjualan kembali sebesar 200 unit, yaitu harga per unitnya diambil dari persediaan akhir 7 Oktober, yaitu 125 sama dengan 25 juta rupiah. Untuk persediaannya pada tanggal 7 Oktober persediaan awal ditulis kembali di persediaan 10 Oktober, dan persediaan akhir 7 Oktober dikurangi penjualan 10 Oktober menjadi 200 dikali 130 sama dengan 20 juta rupiah. Pada tanggal 3 Desember telah terjadi pembelian sebesar 200 unit seharga 130 dijumlahkan menjadi 26 juta rupiah. Lalu dituliskan kembali persediaan 10 Oktober ke persediaan 3 Desember dan ditambahi pembelian 200 unit dipindahi ke persediaan 3 Desember. Dan yang terakhir adalah total pembelian adalah 1.400 dan total harga pembelian adalah 176.000 juta rupiah, dan total harga pokok unit penjualan adalah 1 juta dan total harga penjualan adalah 124 juta rupiah. Lalu total unit persediaan 600 dan yang terakhir totalnya 72 juta rupiah. Cara ketiga adalah cara menggunakan average, yaitu menghitung harga pokok rata-rata. Pada tanggal 1 Januari melakukan persediaan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 100.000 dikalikan menjadi 20 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 120.000 dikalikan menjadi 48 juta rupiah. Seperti yang kita lakukan, menghitung dengan cara average mencari harga pokok rata-rata. Untuk mencari unit persediaannya, unit persediaan tanggal 1 Januari ditambah dengan unit pembelian. Jadi 200 unit ditambah 400 unit menjadi 600 unit persediaan. Rata-rata dari harga per unit persediaan 100.000 dan harga per unit pembelian 120.000. Rata-ratanya adalah 110. Cara mencari rata-rata adalah 120 dikurang 100.000 adalah 20.000. 20.000 dibagi 2 yaitu menjadi 10.000. 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 110.000. Jadi rata-ratanya adalah 110. Selanjutnya 600 dikalikan 10 adalah 66 juta rupiah.
Lalu pada tanggal 7 Maret terjadi penjualan sebesar 200 unit. Sama dengan Vivo Livo, harga per unit persediaan akan sama dengan harga per unit penjualan, yaitu di sini sebesar 110 dikalikan menjadi 22.000 juta rupiah. Untuk mencari unit persediaan tanggal 7 Maret adalah unit persediaan 5 Februari dikurang unit harga pokok penjualan, yaitu 600 dikurang 200 sama dengan 400. Jadi unit persediaannya adalah 400. Harga per unitnya masih sama, yaitu 110 dikalikan menjadi 48 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 April terjadi penjualan kembali sebesar 200 unit dengan harga per unitnya masih sama, yaitu 110 dikalikan menjadi 22 juta rupiah. Unit persediaan pada tanggal 7 Maret adalah 400, lalu dikurang dengan unit harga pokok penjualan sebesar 200. Jadi 400 dikurang 200 sama dengan 200. Jadi unit persediaan tanggal 10 April adalah 200. Masih dengan harga per unit yang sama, yaitu 110. Karena belum adanya pembelian, jadi masih sama harga pokok rata-ratanya. 200 dikali 110 adalah 22 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 130.000 dikalikan menjadi 52 juta rupiah. Lalu dihitunglah rata-ratanya. Sebelum itu untuk mencari unitnya adalah unit persediaan tanggal 10 April ditambah unit pembelian, yaitu 200 tambah 400 adalah 600. Harga pokok rata-ratanya dari 140 dan 130 adalah rata-ratanya 120. Jadi 600 dikali 120.000 adalah 72 juta rupiah. Tanggal 5 Juni telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga 120 sama dengan 24 juta rupiah. Mencari unit persediaan pada tanggal 5 Juni adalah unit persediaan pada tanggal 2 Mei dikurang penjualan 5 Juni, yaitu 200. Jadi 600 dikurang 200 adalah 400. Jadi 400 unit persediaan dikali 120.000 sama dengan 48 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juli telah terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 125 sama dengan 50 juta rupiah. 400 unit persediaan pada tanggal 5 Juni ditambah 400 pembelian 6 Juli sama dengan 800 unit persediaan. Rata harga per unit persediaan 120 pada tanggal 5 Juni dan 125.000 pada pembelian 6 Juli adalah 122.500. Jadi 800 dikali 122.500 adalah 98 juta rupiah. Tanggal 7 Oktober telah terjadi penjualan sebesar 200 unit dan harga per unitnya adalah 122.500 dikalikan menjadi 24 juta 500 rupiah. Mencari unit persediaannya 800 unit persediaan 6 Juli dikurang 200 unit harga pokok penjualan menjadi 600 unit persediaan pada tanggal 7 Oktober dikali 122.500 sama dengan 73.500 juta rupiah. Pada tanggal 10 Oktober telah terjadi penjualan kembali sebesar 200 unit dengan harga yang sama 122.500 sama dengan 24.500. Untuk mencari unit persediaannya 600 unit persediaan 7 Oktober dikurang 200 unit harga pokok penjualan menjadi 400 unit persediaan pada tanggal 10 Oktober dikali 122.500 sama dengan 49 juta rupiah. Pada tanggal 3 Desember telah terjadi pembelian sebesar 200 unit dengan harga 130 sama dengan 26 juta rupiah. Untuk mencari unitnya adalah 400 unit persediaan 10 Oktober ditambah 200 unit pembelian 3 Desember, yaitu sebesar 600 unit persediaan 3 Desember.
Lalu rata-rata dari harga per unit persediaan 122.500 tanggal 10 Oktober dan harga per unit pembelian 130.000 3 Desember adalah rata-ratanya 126.250 dikalikan 600 menjadi 75.750 juta rupiah. Lalu total pembelian unit adalah 1.400, total pembelian total harga itu 176 juta rupiah, dan total harga pokok penjualan unit yaitu 1 juta, dan total harganya 117.000 juta rupiah, dan persediaan unitnya totalnya adalah 600 dan total harganya 75.750 juta rupiah.